Apa tugas kita di dunia ini? Ada dua tugas utama. Yang pertama sebagai khalifah Allah di muka bumi, dan yang kedua sebagai penanggung diri rahasia. Itu tugas utama. Sebagai khalifah Allah itu maksudnya kita manusia ini sebagai makhluk yang ditugaskan oleh Allah untuk menampilkan sifat-sifat Allah selama hidup kita. Itu namanya khalifah. Ya, Allah Maha Pengasih, nah kita tampilkan suka nolong, suka memberi. Allah Maha Penyayang, kita tampilkan sayang kepada semua makhluk Allah, tak ada kebencian. Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, suka memaafkan kesalahan orang. Gitu. Jadi itu namanya kita khalifah. Jadi kalau Allah punya sifat Ar-Rahman, pengasih, lalu kita tampilkan sifat pengasih itu dalam hidup kita, maka di saat itu kita menjadi khalifah Allah. Tapi kalau pelit, kikir, itu bukan khalifah Allah. Nah, Allah Maha Penyayang, kita tampilkan dalam hidup kita, sayang aja sama makhluk Allah ini. Tak manusia, tak binatang, tak tumbuhan, manusia beriman, manusia kafir, manusia yang dekat dengan kita, yang jauh dari kita, yang kita kenal, yang enggak kenal, timbul rasa sayang. Ya, itulah kita khalifah Allah. Tapi kalau rasa kebencian timbul, nah pada saat itu bukan khalifah Allah. Nah, siapa yang menaruh rasa benci, rasa dendam? Iblis. Berarti kita khalifah iblis, keluar dari khalifah Allah. Nah, jadi kalau khalifah Allah itu artinya kita menampilkan sifat-sifat Allah selama hidup kita, itu satu. Tapi kenyataannya amanah itu sering kita langgar. Ya. Kalau air api nggak pernah ngelanggar. Tugasmu air membasah, ya katanya, basah terus. Tugasmu api membakar, ya katanya, apa yang kena bakar. Nah kita ditugaskan jadi khalifah, banyak yang keluar, bukan khalifah Allah tapi khalifah iblis, khalifah binatang. Ya, kita manusia banyak durhakanya. Kita sebagai penanggung di rahasia, nah, itu tugas utama itu. Apa tugas kita dalam hal penanggung di rahasia? Ada 4. Pertama, wajib mengenalnya. Yang kedua, wajib menjaganya. Yang ketiga, wajib memujinya. Dan yang keempat, wajib mengembalikannya. Nah, ini tugas utama. Wajib mengenalnya. Siapa di rahasia itu? Kenali diri. Wajib menjaganya. Apa yang dijaga? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga diri dan keluarganya diri. Jaga diri, jangan sampai lupa sama Tuhannya. Mana diri yang sebenar diri? Itu ruh kita. Nah, jaga dia jangan sampai enggak zikir. Jangan sampai lupa sama Allah. Nah. Ya. Jaga keluarganya diri, jangan sampai berbuat durhaka sama Tuhannya. Mana keluarganya diri? Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Itu keluarganya diri kita. Nah, jaga jangan sampai bikin maksiat. Nah, ini sudahkah kita jalankan ini? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu tugas kita dalam hal kita menjaga. Lalu pujilah dia. Nah, maka kita sholat, kita zikir, itu kan dalam rangka memuji itu. Maka sebenarnya sebelum kita memujinya, kenal dulu gitu. Kenal dulu siapa diri kita ini supaya kita kenal sama Tuhan kita. Kalau kita enggak mengenalnya, bagaimana kita akan menyembahnya dengan sempurna? Makanya dalam kajian tauhid, la yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Nah, wajib mengenal Allah itu dulu.
Jadi bukan sunat, mengenal Allah itu wajib, lebih wajib daripada sholat. Nah, kenapa lebih wajib daripada sholat? Ya, orang mengenal Allah walaupun tidak dalam posisi sholat dia ibadah. Tapi orang sholat yang tidak mengenal Allah dalam sholat dia nggak ibadah sama Allah. Lahirnya dia sholat tapi hatinya entah kemana-mana. Nah, ya makanya fawailul lil musallin. Ada. Jadi kalau orang yang sudah mengenal Allah tidak dalam posisi sholat dia ibadah. Ya, karena setiap ucapan yang dikeluarkannya didengarnya, setiap perbuatan yang dikerjakannya dilihatnya, dia selalu seolah-olah bersama Allah. Ya, bahkan dia sudah fana fillah baqa billah.